Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kenalkan, saya Rizky Ramadhani, biasa dipanggil Rizky, mahasiswa program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi ke-6, atau ini merupakan video terakhir ya teman-teman dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Pada sesi video kali ini kita akan berdiskusi tentang rancangan sistem pajak. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi, apa aja yang akan kita bahas? Langsung saja, let's get started. Rancangan Sistem Pajak by Rizky Ramadhani, NPM 234111172, pengantar ilmu ekonomi mikro Universitas Teknokrat Indonesia. Oke, kita akan membahas tentang sistem pajak ya teman-teman. Sistem pajak yang efisien dan modern dapat membawa berbagai manfaat bagi suatu negara. Mari menjelajahi rancangan sistem pajak yang efektif dan inovatif. Next. Oke. Tujuan sistem pajak. Namanya kita mengadakan sebuah program gitu ya, teman-teman, pajak gitu. Yang pasti ada tujuannya, teman-teman. Nah, ini dia tujuannya. Sistem pajak bertujuan untuk membiayai kebutuhan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki ketimpangan sosial, dan mengatasi masalah lingkungan. Jadi ini sangat komplit ya teman-teman tujuannya itu, dan ini akan berdampak baik nantinya ketika pajak ini berjalan dengan baik, karena sistem pajak ini mempunyai tujuan yang sangat baik teman-teman. Next, komponen-komponen sistem pajak. Di sini saya melampirkan 4. Yang pertama, pajak penghasilan. Yakni pajak yang dikenakan pada penghasilan individu dan perusahaan. Jadi individu dan perusahaan itu harus membayar pajak gitu ya teman-teman. Yang kedua, pajak penjualan. Pajak yang dikenakan pada barang atau jasa yang dijual. Jadi ketika kita menjual barang atau memberikan jasa, itu ada pajaknya teman-teman. Seperti teman-teman jika membeli barang di tempat atau memakan sesuatu di restoran tertentu gitu ya, itu tentunya ada pajak yang harus teman-teman bayar. Itu masuk ke pajak penjualan. Yang ketiga, pajak properti. Yakni pajak yang dikenakan pada kepemilikan properti seperti rumah dan lain sebagainya. Itu termasuk pada pajak properti teman-teman. Jika teman-teman ingin mempunyai mobil, misalkan mobil yang mewah gitu ya, Ferrari, itu akan dikenakan pajak teman-teman ke pemerintah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pajak penambahan nilai, yakni pajak yang dikenakan pada kenaikan nilai barang atau jasa dari tahun hingga konsumsi akhir. Oke. Next, manfaat sistem pajak. Yang pertama, menyediakan dana publik. Pajak membiayai infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya tentunya ya. Yang kedua, pemerataan kesejahteraan. Pajak dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan. Yang ketiga, regulasi ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur pasar dan mendorong investasi. Ini dia teman-teman manfaat dari sistem pajak. Next, tingkat kesukaran dalam merancang sistem pajak. Yang pertama, kebijakan pajak. Dalam merancang sistem pajak, kebijakan pajak yang komprehensif perlu dipertimbangkan dengan hati-hati supaya tidak berdampak buruk nantinya ya teman-teman. Yang kedua, pemantauan dan penegakan hukum. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem pajak dapat dipantau dan ditegakkan dengan efektif agar tidak terjadi pelanggaran atau penghindaran pajak. Jadi itu ada keterlibatan hukum nanti ya di sini teman-teman. Oke, next, teknologi dalam sistem pajak. Ada 3. Yang pertama, pembaruan digital.
Teknologi dapat digunakan untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak secara online tentunya. Yang kedua, analisis data. Data analistik membantu pemerintah memahami tren dan pola pembayaran pajak serta mendeteksi potensi kecurangan. Yang ketiga, yakni keamanan data. Teknologi enkripsi memastikan bahwa data pajak tetap aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Oke, jadi dari penjelasan semuanya ini dapat disimpulkan ya teman-teman. Jadi rancangan sistem pajak yang efisien, adil, terkini adalah kunci untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan tujuan, komponen, manfaat, kesukaran, dan teknologi dalam perancangan sistem pajak, kita dapat menciptakan sebuah sistem yang berdaya guna dan berkelanjutan. Oke, jika teman-teman ada yang ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar bawah ya. Insya Allah saya akan menjawab. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih juga teman-teman telah mengikuti perjalanan video mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Ini adalah video terakhir atau video ke-6. Saya mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam video yang saya buat. Semoga kedepannya saya bisa memperbaiki lagi. Oke, the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.